Assalamualaikum, selamat siang. Ada pemberitaan soal Jokowi minta ketemu Megawati. Ada apa? Ini loh ini. Sebagai orang umum kita harus jeli. Saat ini PDIP namanya melambung. Apalagi acara kampanye akbarnya sudah dimulai. Di mana-mana didatangin puluhan ribu orang. Sangat booming di banyak daerah. Di Bandung, di Sidoarjo, di Jogja, lalu lagi nanti besok itu kalau nggak salah di Lampung. Tiba-tiba muncul pemberitaan dari salah satu bendahara partai bahwa isunya Jokowi ingin ketemu dengan Megawati. Ada apa? Apakah ini taktik? Taktik mengalihkan perhatian dengan boomingnya PDIP saat ini, dengan naiknya ratingnya PDIP saat ini. Politik itu, taktik itu bisa saja dengan cara begitu. Dan ini juga ditanggapi oleh Hasto. Hasto ya oke lah, terbuka. Tapi kayaknya nggak ada yang perlu dibicarakan kayaknya. Tapi di sana kayaknya ada yang ingin dibicarakan. Nggak tahu apa. Mungkin Jokowi rindu dengan PDIP. Mungkin. Bisa saja. Ingat loh ya. Jokowi itu pertama kali berpolitik itu, dia dikenal itu, dia terangkat derajatnya tinggi itu lewat PDIP. PDIP siapa ketemunya? Megawati. Jadi karena jasa Megawati, Jokowi itu keangkat. Jika Jokowi tidak diangkat atau masuk ke PDIP, lalu tidak direkomendasikan oleh Megawati, oleh kader-kader di daerah, disodorkan ke Megawati, maka tidak akan seperti ini namanya. Jadi pengalaman perjuangan lama itu tetap akan bekas. Belum ada ceritanya Jokowi itu masuk ke Gerindra. Belum ada Jokowi itu masuk ke Golkar. Belum ada ceritanya Jokowi masuk ke PKS. Perjuangan dia itu ya bersama PDIP. Apalagi sekarang ini musim kampanye akbar ini. Mungkin Jokowi melihatlah di banyak media, di banyak video. Rasa jiwa kangennya, rindunya dengan PDIP itu muncul. Ingat loh, kalau orang di luar konteks Jokowi, misalkan tidak bisa merasakan, ya itu lumrah. Tapi kalau kalian mencoba merasakan, oh dari awal saya berjuang itu di PDIP. Megawati itu seperti guru politiknya dia. Megawati itu yang ngangkat Jokowi itu. Dengan melihat berbagai macam kampanye akbar yang tahun-tahun kemarin itu masih bersama, dan tahun ini tuh kelihatannya tidak bersama dan memang tidak bersama. Lalu Jokowi itu masih terdaftar sebagai kader PDIP resmi. Masih loh. Belum mundur, juga tidak dipecat. Ada apa coba? Apakah keinginan ingin bertemu itu cuma hoax? Apakah keinginan bertemu itu sebenarnya benar? Tetapi sebagai pengalih perhatian, saat ini PDIP lagi benar-benar kerja keras. Belum lagi banyak hal, banyak kejadian. Seperti klaim-klaim orang yang ngaku PDIP lah. Tapi yang terbaru itu juga ada tuh. Orang yang ngaku mengklaim PKB. Tapi dia milihnya ke Prabowo itu ada. Ada juga beberapa orang yang di Pekalongan itu juga ada. Dia dengan bangga pakai kaos PDIP tapi ngaku nyoblosnya Prabowo. Hal-hal seperti itu kalau terungkap, kan memang sudah terungkap. Itu apa? Justru menjatuhkan citranya Prabowo. Kok caranya begitu gitu loh. Atau entah Jokowi ini sesungguhnya punya rasa kangen rindu bersama PDIP. Karena sampai saat ini masih tercatat sebagai kader resminya PDIP. Yang nggak mudeng itu kan orang-orang yang ini, yang sangat loyal terhadap Jokowi. Seakan-akan Jokowi beda, PDIP beda. Lalu Jokowi itu bagian PDIP. Itu orang-orang yang ibaratnya apa ya, tergila-gila dengan Jokowi. Ini orang yang benar-benar apa ya, posisi PDIP-nya itu ngambang. Atau paling tidak dia bukan orang PDIP sejati. Orang PDIP itu loyal. Makanya Jokowi sampai sekarang itu masih tercatat sebagai kader PDIP. Karena dia loyal. Karena dari awal dia berjuang juga dengan PDIP. Berkat dukungan PDIP,
bimbingan PDIP juga. Entah apa yang diinginkan jika misalkan memang ingin bertemu dengan Megawati. Ya minimal mungkin punya rasa kangen karena kemarin itu, tahun kemarin, pemilu kemarin itu masih bersama, nah sekarang tidak. Apalagi melihat keramaian-keramaian. Jadi teringat gitu loh. Apakah itu wajar? Ya wajar, lumrah. Kalau kalian tidak merasakan ya karena kalian tuh tidak pernah mencoba merasakan apa yang ada di dalam benaknya Jokowi. Kayak apapun Jokowi itu masih bagian PDIP loh. Lalu perjuangannya memang saat ini beda. Jadi ada rumus itu. Ayah sayang anak gitu. Ya itulah politik, nggak usah serius. Terutama pendukungnya Jokowi itu yang apalagi katanya, oh ini loh, gara-gara ini Megawati berkata begini. Kalian tuh nggak paham sisi organisasi sih. Karena kalian melihatnya itu nggak bulat. Kalian melihatnya dari sisi pendukung saja. Kalau kalian melihat dari sisi organisasi ADART akan tahu. Justru Jokowi bagus itu karena apa? Karena ada Megawati. Ibarat orang remnya tuh pakem. Saat orang ditegur, saat orang itu dikonfirmasi, saat orang itu diamati oleh ketuanya, dia justru akan bekerja dengan hati-hati. Faktanya, setelah agak jauh dengan Megawati, Jokowi bagaimana? Di akhir-akhir jabatannya, apalagi soal MK. Jika dekat begini, pengawasan Megawati itu bisa masuk dan dekat begini, kemungkinan nggak begitu. Ya karena itu tadi, suasana, ada propaganda, ada saling hasad-hasud, yang menghendaki Jokowi itu pisah dengan PDIP. Ya yang paling parah itu pengikutnya Jokowi itu. Saya dulu tuh pengikutnya juga, tapi saya tuh pakai logika. Kalau pengikutnya itu yang logikanya itu agak kurang, saya tuh nggak paham apa yang dilanggar, apa yang etis nggak etis, soal hukum dan lain sebagainya, konstitusi. Kalau pendukungnya itu pasti kan punya jiwa loyal. Kalau pendukung itu kan biasanya pasti punya jiwa loyal. Tapi kalau soal yang kemarin itu, apa yang terjadi di MK itu sudah kebablasan. Makanya pakai logika gitu loh. Wong seperti itu, terlihat seperti itu, hasilnya seperti itu, kok nggak paham. Non jadi apa? Membela buta. Itu taklid namanya. Orang-orang seperti itu mudah kena propaganda pecah belah. Orang-orang yang uangnya banyak, bertumbuh itu tuh punya banyak kepentingan loh. Dengan mendekati penguasa, mempengaruhi penguasa, dan lain sebagainya. Kalau Jokowi itu misalkan diawasi ketat oleh ketumnya, pasti ada pertimbangan lain dari ketumnya. Makanya jalan satu-satunya itu tadi, propaganda narasi, pecah belah. Siapa mereka? Pikir sendiri.